Oke, cek cek 1 2 3, kembali lagi bersama saya Uta di konten meracau. Kali ini akhirnya aku kembali lagi untuk konten. Meskipun jam menunjukkan pukul setengah 11 malam, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Menyempatkan waktu untuk mengonten itu cukup ribet sebenarnya, karena satu dan lain hal. Apalagi sekarang saya hanya sendirian saja dan akan mengembangkan YouTube ini dengan sia-sia tentunya. Karena sepertinya tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi ya sudahlah. YouTube kita digunakan sebagai tempat dan media kita untuk mencurahkan semua pikiran-pikiran tolol dan pikiran-pikiran ngasal yang tertuang dan tersimpan di dalam otak kita gitu. Jadi kali ini kita akan bahas soal Piala Dunia 2022 yang kalau gak salah minggu kemarin sudah diselenggarakan laga final antara Argentina dan juga Prancis yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor adu penalti 4-2 kalau gak salah. Tapi sebelum kita membahas soal itu, kita akan membahas soal fakta-fakta atau mungkin terdapat trivia yang menarik yang kemudian menyelimuti penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 ini. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah Qatar sendiri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 yang cukup mengejutkan karena kalau gak salah Piala Dunia Qatar ini diselenggarakan akhir tahun, karena kalau biasanya kalian ngelihat Piala Dunia sebelum-sebelumnya ya diselenggarakan waktu jeda musim panas, liga berakhir. Kali ini sepertinya liga-liga di seluruh dunia harus terhenti sementara waktu untuk menyelenggarakan atau pemainnya dipanggil timnas untuk bertanding di Piala Dunia 2022 di Qatar, karena kalau gak salah kalau di pertengahan itu cuacanya cukup panas, dan kalau misalnya di akhir tahun katanya sih Qatar meskipun masih panas cuma tidak begitu panas gitu. Jadi kalau misalnya di Qatar masih panas, di Eropa atau mungkin di belahan dunia yang lain katanya sih winter kan, di musim dingin gitu kan. Jadi memang cukup banyak sekali kontroversi yang terjadi seperti pembangunan stadion di Qatar yang katanya menelan beberapa korban jiwa. Meskipun nanti dikoreksi kembali apakah memang terjadi seperti itu, karena kalau gak salah Qatar juga berkali-kali membantah terjadi pelanggaran HAM dan segala macam. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka gitu kan. Karena banyak banget tuh yang kemudian setelah kejadian itu santer terdengar, banyak yang timnas-timnas tuh kepingin banget memboikot Qatar dari penyelenggaraan Piala Dunia gitu kan. Banyak timnas yang kemudian menyuarakan bentuk empati dan simpatinya kepada yang diduga para korban dan segala macam. Tapi ya sudahlah, pada akhirnya toh FIFA dan Qatar tetap menyelenggarakan Piala Dunia 2022 ini dengan baik dan luar biasa. Apalagi stadionnya tuh luar biasa banget bagus ya. Meskipun saya tidak pernah ke Qatar, tapi melihat dari layar TV saja sudah membuat saya kayak waduh anjing. Kalau misalnya ke sana sih ngerasain banget vibe mahal dan kaya banget ya stadionnya gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau nggak salah di Piala Dunia kali ini kan menjadi Piala Dunia pertama bagi negara Timur Tengah. Jadi Qatar tuh adalah negara di Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau gak salah bersaing dengan Amerika, waktu itu tendernya dimenangkan oleh Qatar. Meskipun sekali lagi ada isu yang mengatakan bahwa Qatar ini karena kayaknya menyogok FIFA dan segala macam. Tapi sekali lagi guys, sekali lagi itu hanya isu belaka, jadi perlu dikoreksi lagi. Cuma ya itu yang sempat beredar di masyarakat seperti itu. Oke. Kemudian trivia berikutnya adalah sebagai tuan rumah timnas Qatar menelan kekalahan 3 kali. Jadi timnas Qatar di Piala Dunia 2022 tidak pernah menang di fase grup. Mereka kalah melawan aduh apa aja sih lupa, pokoknya intinya mereka gak pernah menang, dan kalau gak salah cuma bisa menjeblos gawang lawannya dengan 1 gol saja. Jadi Qatar sebagai timnas dan sebagai tuan rumah digadang-gadang menjadi tuan rumah terburuk karena di laga pertama tidak berhasil menang melawan Ekuador dengan skor 2-0 kalau nggak salah. Jadi terpaksa Qatar sebagai tuan rumah harus pulang duluan ke rumahnya sendiri karena menempati posisi judul kunci di grup A kalau nggak salah ya. Kemudian di Piala Dunia kali ini menjadi panggung dari banyak sekali negara Asia, terutama Jepang dan Korea Selatan yang cukup baik berhasil membawa negaranya maju ke babak 16 besar dengan cukup dramatis juga. Kalau gak salah Jepang masuk ke dalam tim neraka di mana grup ya, bukan tim. Jadi grupnya itu terdiri dari Jerman, Jepang, Spanyol dan Costa Rica kalau gak salah, dan Jepang di laga pertama berhasil menurunkan atau mengalahkan Jerman dengan skor 2-1 deh kalau nggak salah.
di mana waktu itu juga diselingi dengan penyampaian isu politik yang disampaikan oleh timnas Jerman dengan memakai armband atau ban kapten pelangi One Love yang pada akhirnya One Lose atau One Two gitu ya, berhasil dikalahkan Jepang gitu kan. Meskipun pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang menyayangkan sikap dari Jerman, dan juga kalau gak salah dapat petinggi dari Jerman yang juga memakai ban kapten pelangi di tribun waktu itu. Jadi kalau misalnya FIFA tegas sih harusnya diberikan hukuman ya, karena kalau nggak salah FIFA juga mengatakan dengan jelas bahwa sepak bola dan politik tidak boleh dicampur adukan. Meski pada faktanya FIFA sering banget mencampur adukan sepak bola dan politik gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita skip aja. Kemudian ada laga yang cukup mengejutkan juga di babak-babak pertama atau di awal-awal pertandingan Piala Dunia, di mana Argentina juga harus menelan kekalahan 2-1 atas kontinen asal Timur Tengah lainnya, yaitu Arab Saudi. Ini pertandingan yang cukup membuat saya pada akhirnya cukup pesimis dan skeptis apakah Argentina berhasil menjadi juara gitu kan, karena di laga perdana aja udah kalah gitu kan. Tapi Bener banget sumpah, di menit-menit akhir itu dia Arab Saudi mainnya parkir bebas, tinggal ketika Argentina nyerang dibuang bola dibuang bola dibuang bola gitu kan. Jadi ya sudahlah. Namanya juga pertandingan sepak bola ya, bola itu bundar memang harus dibuang gitu kan. Jadi jadi seperti itu. kemudian tadi bahas Jepang berhasil maju ke babak 16 besar. Korsel juga gak kalah gila, berhasil mengejutkan semua publik sepak bola dengan berhasil lolos ya kan. Korsel berhasil menang dramatis lewat pertandingan yang cukup sengit antara Portugal dan juga Korsel ya. Di menit-menit akhir kalau gak salah gol dari Korsel, entah siapa nama pemainnya lupa, tapi itu adalah umpan dari Hong Son Min atau Son Hong Min atau apalah namanya itu, yang berhasil membuat Korea pada akhirnya melaju ke babak 16 besar, sekaligus memulangkan timnas tua Uruguay yang meskipun menang melawan Ghana, cuma sayang sekali kalah agregat gol dengan selisih gol dengan Korea Selatan. Mungkin saja ketika Uruguay berhasil menang dengan skor lebih dari 2-0 mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi itu luar biasa banget. Dan juga by the way, berbicara soal Jepang, waktu di laga terakhir Jepang sama Spanyol tuh kan tanding tuh, ya kan, tanding. Kemudian ada sempat satu kejadian atau insiden yang kemudian membuat jagat maya cukup ramai dengan adanya keputusan VAR yang cukup membuat melongo gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat itu gol terakhirnya Jepang itu kan umpan silang ya, kalau misalnya kita ngelihat dari TV itu kayaknya bolanya udah 100% keluar dari garis lapangan. Tapi ternyata ketika wasit mencoba untuk melihat VAR dan melihat lagi tayangan ulangnya, ternyata bagian bola di sisi sampingnya ya itu masih belum benar-benar keluar dari garis lapangan. Jadi sekitar ada 0, milimeter mungkin bagian bola masih berada di atas lapangan, di atas garis, dan tentunya membuat VAR menyatakan itu tetap bola hidup atau bola masuk, tidak keluar gitu. Itu yang kemudian sempat menjadi perdebatan sengit antara fans Spanyol dan juga fans-fans di luar Spanyol, yang juga membuat kita apa ya namanya ya, kayak membuat kayak kita penting gak sih gitu masang VAR atau segala macam. Tapi nyatanya memang VAR cukup membantu, bahkan sekarang tuh VAR tuh sangat sensitif sekali. Kalau gak salah Qatar juga menginvestasikan banyak sekali uang untuk teknologi ini. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di Piala Dunia tuh, bahkan kita offset segaris atau tipis jari kelingking aja udah bisa dikatakan offside gitu kan. Karena kalau gak salah FIFA juga, dan mungkin si produsen bolanya mungkin Adidas ya, itu juga apa namanya menaruh chip di dalam bola, sehingga kayak ada automatic offset kalau nggak salah, aku lupa istilahnya. Jadi lebih memungkinkan tingkat akurasi yang cukup cukup tipis dan sensitif sekali bagi apa namanya, bagi peraturan offset di Piala Dunia kali ini, luar biasa banget. Kemudian yang mengejutkan lainnya adalah Maroko ya. Maroko sebagai tim Afrika pertama yang melaju ke semifinal itu membuat publik semuanya mendukung Maroko, apalagi bagi negara-negara yang mayoritasnya penduduknya Islam. Jadi semuanya mendukung Maroko, meskipun pada akhirnya Maroko terhenti di semifinal dengan dikalahkan oleh Prancis dengan skor 2-0. Tetapi perjuangan Hakim Ziyech dan kawan-kawan cukup patut diapresiasi gitu kan. Karena siapa yang menduga Maroko bisa melaju ke semifinal gitu kan. Apalagi kalau gak salah Maroko berhasil mengalahkan Portugal di perempat final, sehingga membuat Portugal harus memupus harapannya dan Cristiano Ronaldo harus pulang dan pensiun dengan tidak membawa apa-apa.
Luar biasa sekali. Kemudian apa lagi ya? Dan pada akhirnya sih puncaknya di final ya. Argentina sama Prancis tuh benar-benar pertandingan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya juga aku nonbar final Piala Dunia untuk pertama kalinya di sebuah kafe gitu dan merasakan vibe dan hype dari para pendukung Prancis dan Argentina sangat-sangat luar biasa. Tapi sejujurnya aku sih dukung Argentina waktu itu ya. Karena kepingin banget lihat Lionel Messi tuh ngangkat Piala Dunia gitu, Bro. Jadi ketika laga di babak pertama itu Argentina sempat unggul 2-0 lewat gol Lionel Messi dan Angel Di Maria. Kemudian di babak kedua Prancis luar biasa bangkit setelah Didier Deschamps mengganti atau mengeluarkan Giroud, kok kayaknya Prancis jauh lebih tajam ya. Jadi ketika babak kedua Kylian Mbappe berhasil membuat Argentina harus menunda pegelaran juara dunianya karena skor 2-2 berhasil hingga babak waktu normal sehingga kedua tim harus kembali bermain di 30 menit babak extra time ya kan kalau gak salah. Iya gak sih? Gitu. Di babak extra time itu juga gak kalah seru. Kalau gak salah Argentina sempat memimpin kembali dengan skor 3-2 lewat Lionel Messi sampai pada akhirnya Mbappe kembali lagi sebagai seorang ekspatriat muda ya. Dia berhasil menyamakan skor sampai kemudian 3-3 skornya sampai kemudian dilanjutkan lewat babak adu penalti. Itu luar biasa banget dan pada akhirnya di babak adu penalti em, Argentina menang dan berhasil menjadi juara dunia setelah mengalahkan Prancis dengan skor akhir 4-2 di mana kalau gak salah dua pemain Prancis tidak berhasil untuk memasukkan bola ke gawang. Emiliano Martinez kalau gak salah namanya, dia penjaga gawang Argentina yang luar biasa ya. Ada satu momen di mana kalau gak salah siapa yang nendang ya. Pokoknya di menit paling akhir babak extra time kedua di mana Emiliano Martinez berhasil menyelamatkan gawangnya sehingga memaksa Perancis dan juga Argentina harus masuk ke babak adu penalti. Katanya sih itu kiper cukup tangkas ya, salah satu kiper yang cukup apa ya, cukup cukup kokoh di bawah Mistar Emiliano Martinez dan katanya sih memang semua timnas atau pemain timnas Argentina sih memang benar-benar mati-matian untuk membuat Messi mengangkat Piala Dunia. Ini pun juga kemudian masuk ke dalam konspirasi lainnya di mana katanya si FIFA dan juga presidennya si Gian Gianni Infantino, siapa sih namanya, bukan itu lah ya yang gundul itu katanya sih ada konspirasi di mana memang Piala Dunia 2022 ini memang disetting untuk Argentina juara gitu kan karena kan di 2026 nanti Piala Dunia Amerika kayaknya Messi dan juga beberapa legenda sepak bola juga sudah tidak akan bisa merumput ya karena faktor Rusia, entah mungkin masih apakah ada yang mungkin masih dipanggil timnasnya atau enggak gitu kan. Tapi mungkin ini adalah harapan terakhir bagi para legenda termasuk Lionel Messi dan kemudian membuat perdebatan greatest of all time berakhir di sini di mana semua sepakat bahwa ketika acuannya adalah piala, Lionel Messi adalah the greatest of all time yang sesungguhnya di mana rival terdekatnya yaitu Cristiano Ronaldo tidak berhasil memenangkan atau mendapatkan Piala Dunia dan Messi hari itu, waktu final itu dan malam itu berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan kalau gak salah sih itu juga menyamakan Messi dengan legenda Argentina lainnya yaitu Diego Armando Maradona ya kalau gak salah ya. Jadi memang Piala Dunia kali ini luar biasa seru banget meskipun banyak sekali intrik dan isu-isu politik yang disampaikan, tetapi banyak juga kejutan yang terjadi dari negara-negara Asia, dari negara-negara unggulan yang juga gugur seperti Brazil, seperti Spanyol, seperti Portugal, bahkan mungkin Kroasia yang tidak bisa mengulangi pencapaian terbaiknya di Piala Dunia 2018 lalu hingga masuk ke partai final. Tapi semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan kaya dan mewah. Qatar meskipun banyak sekali diterpa isu ini dan itu, tapi aku akui Qatar menjadi Piala Dunia atau menjadi tuan rumah Piala Dunia yang luar biasa, baik dan ramah, menarik dan banyak sekali mengajarkan sisi-sisi kebaikan gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Kemudian oh dan satu lagi lupa satu lagi kalau gak salah yang menyanyikan one of the soundtracknya Piala Dunia Qatar itu kan ada anggota BTS Jungkook ya. Jadi dia waktu di opening ceremony-nya tuh juga bernyanyi dan featuring siapa aku lupa kalau nama penyanyinya.
penyanyi asal Qatar juga apa Timur Tengah gitu ya, lupa. Jadi itu kolaborasi yang juga kemudian menimbulkan hype yang luar biasa, apalagi untuk para ARMY gitu kan, melihat biasnya menjadi penyanyi untuk satu lagu Piala Dunia tuh luar biasa banget gitu. Ya jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, apalagi yang terlewat ya. Kayaknya sudah gak ada. Setelah Piala Dunia kali ini masih ada Euro 2024 dan yang terdekat mungkin Piala AFF ya, di mana Indonesia akan bermain di akhir tahun gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang belum bisa move on dari Piala Dunia kemarin, coba move on untuk ke kompetisi yang lain gitu. Meski Pun nggak seru, mungkin ya. Tapi semoga aja seru. kalau begitu saya Utah di tempat dan cukup santai kali ini karena memang tidak ada persiapan apapun. Mengucapkan undur diri, semoga bisa tetap konten dan semoga kita bisa bertemu di konten-konten Marateo selanjutnya. Bye bye semuanya.